Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di analisis 4 indikator. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tita Gusti Miladharma dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai 4 indikator. Untuk indikator yang pertama, yaitu ekonomi. Berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, oiko, atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Selanjutnya untuk indikator yang kedua, yaitu education atau pendidikan, yaitu segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Indikator yang ketiga yaitu environment atau lingkungan, yaitu sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Istilah ini bahkan mempunyai cakupan sangat luas seiring perkembangannya. Namun, secara sederhana, lingkungan berhubungan erat dengan alam dan penyusunnya. Dan indikator yang terakhir, yaitu population atau populasi, yaitu seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya, 1.000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah, pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Selanjutnya yaitu indikator ekonomi dan pendidikan tahun 2015. Sebelum itu, di sini saya memilih 3 negara, yaitu Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat. Pada indikator ekonomi, saya memilih variabel pendapatan. Dapat dilihat pada grafik bahwa 3 negara tersebut selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Juga angka dari pendapatan 3 negara tersebut tidak jauh selisihnya. Untuk Jepang dan Prancis berada di kisaran angka 40.000, sedangkan Amerika Serikat berada di kisaran angka 60.000. Untuk indikator yang kedua yaitu pendidikan. Saya memilih rasio anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah. Pada grafik, hanya terdapat 2 negara yang memiliki data untuk rasio anak yang bersekolah. Grafik ini mengalami kenaikan dan penurunan. Tapi, menuju tahun 2015, kedua negara ini mengalami penurunan terus-menerus. Pada negara Prancis, dikarenakan adanya peraturan yang menerapkan anak bersekolah pada usia 3 tahun. Hal ini membuat beberapa wilayah menolak akan aturan tersebut. Sedangkan pada negara Jepang, sudah tidak diragukan lagi jika kebanyakan anak sudah mulai belajar sejak usia dini. Selanjutnya, untuk indikator populasi dan lingkungan tahun 2015. Pada indikator populasi, di sini saya memilih variabel total populasi. Pada Amerika, total populasi berada di angka 320,7 juta. Lalu untuk negara Prancis, berada di angka 66,55 juta. Dan untuk negara Jepang, berada di angka 127,1 juta. Lalu untuk indikator yang keempat, yaitu indikator lingkungan,
Di sini saya memilih variabel lahan hutan. Pada grafik, mengatakan bahwa negara yang memiliki luas lahan hutan terbesar adalah Amerika Serikat dengan kisaran angka di atas 160 juta hektar. Lalu, disusul oleh Jepang dengan luas lahan berkisar di atas 20 juta hektar. Dan yang terakhir adalah negara Prancis dengan angka berkisar di atas 10 juta hektar. Dan selanjutnya, yaitu hubungan pendidikan dan ekonomi. Di sini ada 3 hubungan dalam indikator pendidikan dan ekonomi. Untuk yang pertama, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada pada basis dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk yang kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kiat kuat dan solid. Dan hubungan yang terakhir, yaitu pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi. Selanjutnya, untuk hubungan indikator populasi dan indikator lingkungan. Kepadatan populasi dalam suatu wilayah akan berdampak pada beberapa hal yang berhubungan dengan lingkungan. Untuk yang pertama, ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu dampak dengan kepadatan populasi di suatu wilayah. Karena pertumbuhan populasi di dunia sangat cepat daripada ketersediaan pangan. Yang kedua, lahan tempat tinggal. Pertumbuhan populasi yang cepat akan menuntut pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang terbatas. Akibatnya, akan menggusur lahan pertanian yang subur untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Untuk hubungan yang ketiga, yaitu ketersediaan air bersih. Pertumbuhan populasi yang cepat juga menuntut ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air bersih tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya. Maka, semakin padat populasi di suatu wilayah akan membuat ketersediaan air menipis. Dan untuk yang terakhir, yaitu faktor lingkungan. Kepadatan populasi yang semakin berkembang akan membuat kebutuhan barang dan jasa akan terus meningkat. Banyak orang yang memiliki kendaraan, maka jalanan akan menjadi macet dan polusi udara menjadi meningkat. Dengan konsumsi energi yang berlebihan, akan membuat lingkungan semakin tercemar. Berikut merupakan daftar pustaka sebagai sumber referensi saya dalam menganalisis 4 indikator. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.